iman dan ilmu, dan juga motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam syariat Islam. Sebelumnya, apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suara baik. saya aman ya, Insya Allah. Aman Pak, terima kasih. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, kepada Bapak Ustadz Faris, waktu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Yang saya hormati pertama-tama Pak Amas Wijaya selaku Komisaris PT Perhutani Alam Wisata, Pak Luki Mardiana Subijakso, Direktur Utama. Kemudian Pak Awan Triwibowo selaku Direktur PT Perhutani Alam Wisata. Kemudian Ibu Lis Bahunta ya, Direktur Utama PT Penggaran Sarana Semesta, gitu, segenap manajemen, karyawan ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul teman-teman sekalian, belajar suatu hal yang baik sekali, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri kita itu adalah dengan ilmu, gitu. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-20 dulu buat Perhutani Alam Wisata ini. Saya diberi judul menarik ini pada hari ini. Saya suka judulnya. Bagaimana menghadapi transformasi dengan keimanan dan ketakwaan. Kenapa menarik? Pertama-tama ini menunjukkan bahwa kita percaya sesuatu yang ada nilainya itu tidak harus sesuatu yang sifatnya fisik. Artinya kita melihat keimanan sebagai kekuatan, ketakwaan sebagai energi untuk menjalankan transformasi dalam kehidupan. Ini penting. Sebab apa? Teman-teman, apa hubungan transformasi itu dengan iman dan takwa? Itu apa? Kita kan tahu semua bahwa transformasi itu sebagai satu keharusan. Artinya, sebagai manusia, kalau kita benar, kita tuh nggak pernah takut atau anti dengan perubahan, anti dengan hal-hal yang sifatnya transformasi. Sebab segala sesuatu ada risikonya. Kita takut ya, terkadang kita takut terjadi transformasi di perusahaan, terjadi transformasi di sistem, terjadi transformasi di program-program misalnya. Itu karena kita takut kita nggak bisa, kita akan tertinggal, kita akan disingkirkan, kita akan, kan begitu. Padahal ya, resiko dari tidak melakukan transformasi itu selalu lebih besar daripada resiko melakukan transformasi. Jadi orang-orang yang takut dan anti transformasi itu justru orang-orang yang kemudian pertama kali kalah dalam medan kehidupan. Jadi memang satu sunnah kehidupan itu memang harus bertransformasi. Tapi teman-teman, kita harus memandang transformasi ini secara benar dulu biar kita tidak takut, biar kita tidak memusuhi transformasi. Dalam manajemen modern antum tahu lah, pasti Anda semua tahu bahwa transformasi itu kan ada transformasi bisnis ya, business transformation, ada yang transformasi budaya. Ini dua hal yang berbeda. Agar sukses gitu, transformasi perusahaan harus diikuti dengan transformasi budaya, atau bahkan transformasi budaya itu harus lebih awal kita sosialisasikan kepada segenap karyawan biar nanti mulus ketika kita menggaungkan transformasi bisnis. Kan begitu. Jadi agar sukses dan tidak menimbulkan keresahan, dua-duanya itu harus berjalan secara seiring. Transformasi bisnis itu apa? Transformasi bisnis itu seperti sekarang yang dilakukan oleh Perhutani Alam Wisata. Branding, strategi, struktur, manajemen, kemudian beberapa tanggung jawab baru gitu. Ini luar biasa ini. Ini satu tantangan pertaruhan kita dengan momentum teman-teman sekalian. Artinya ketika Anda adalah bagian dari sejarah ketika Perhutani Alam Wisata bertransformasi gitu kan, menjadi ekolog misalnya, menjadi satu perusahaan baru dengan tanggung jawab yang besar dan bidang garapan yang lebih besar lagi, itu kan bukan kebetulan. Itu adalah satu tempat yang memang sudah Allah ciptakan dari sejak awal dulu.
Tidak ada sesuatu yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Tuhan tuh nggak mungkin salah gitu. Kenapa Anda harus berada di antara orang-orang ini ketika terjadi transformasi penting dalam perusahaan? Nah, ketika berhubungan dengan branding, strategi, struktur, gitu kan, itu kan berkaitan dengan transformasi yang sifatnya lapisan-lapisan permukaan. Ini harus disertai dengan transformasi budaya, visi, misi, gitu, nilai perusahaan, kemudian peningkatan sumber daya manusia, attitude orang-orang yang ada di dalamnya, mindset itu harus bertransformasi juga. Kalau tidak, pasti akan terjadi gejolak. Kenapa? Sering terjadi dalam satu transformasi sebuah perusahaan atau organisasi, banyak yang bubar, banyak yang ya kalau di perhutanan insya Allah nggak bakal terjadi karena ini institusi besar teman-teman sekalian. Tapi Anda bisa lihat banyak di perusahaan-perusahaan keluarga misalnya atau di dunia pendidikan, di dunia akademik gitu, kita dapati transformasi justru menjadi bumerang. Kenapa? Karena dia tidak berjalan searah antara tidak berjalan seiring antara transformasi bisnis, hal-hal yang sifatnya branding, marketing, gitu, struktur, dengan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan visi dan misi, berkaitan dengan core value perusahaan. Jadi inilah dukungan sumber daya manusia. Nah, manusia ini terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Kan itu kita, manusia ini. Untuk siap menghadapi transformasi, kita harus tingkatkan knowledge kita dulu. Ilmu pengetahuan itu menjadi kunci bagi berbagai hal dalam kehidupan. Kalau memang kita merasa terancam, merasa takut dengan transformasi, itu pasti karena kekurangan knowledge. Ada peran kekurangan knowledge di situ. Di dalam Islam, gitu, saya pikir semua nilai-nilai filosofi, kemudian agama-agama yang ada, itu punya cara pandang yang sama tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Tapi teman-teman sekalian, ada satu yang menarik dalam budaya Islam itu. Ketika manusia diajarkan untuk merasa cukup, atau dalam bahasa agama, qana'ah. Qana'ah itu menerima umpan dulu. Menerima apapun pemberian Allah. Tapi konsep qana'ah di dalam Islam itu adalah menerima apapun hasil setelah usaha yang optimal. Jadi bukan tidak berusaha. Orang beriman itu dalam konsep Islam, dia melakukan segala sesuatu secara maksimal. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan kasih Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah. Sebab dalam bekerja, Islam itu memandang itu sebagai budaya, sebagai ibadah. Dan sebagai cara untuk menggapai cinta Allah. Karena ada hadisnya begini. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang melakukan satu perbuatan, dia melakukan dengan tekun. Innallaha ahabba idza amila abdan, ya idza amila abadan, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila abdan an yutqina. Allah mencintai salah seorang dari kamu kalau melakukan satu pekerjaan, dia tekun, dia sungguh-sungguh dengan situ. Jadi kita ini berusaha, kita ini bekerja, kita ini berikhtiar karena kita merasa bahwa ini amanah dari Allah. Aku diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, aku diberikan oleh Allah jabatan, aku diberikan oleh Allah amanah, aku ditempatkan oleh Allah di sini. Ada tanggung jawab yang harus aku pikul dan aku harus tunaikan itu dengan baik. Adapun hasil, kita serahkan kepada Allah. Sebab rizki manusia semuanya sudah dicatat. Orang kenapa takut berlebihan? Orang kenapa memilih jalan kecurangan? Orang kenapa korupsi? Orang kenapa? Karena mereka keliru memandang tentang mana wilayah usaha dan mana wilayah hasil. Nah, ini kan satu yang berkelindan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Teman-teman sekalian, jika semua hal dalam kehidupan ini kita diajarkan untuk qana'ah, ada satu pengecualian, kita nggak boleh merasa cukup. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Jadi Allah mengajarkan Nabi dalam surat Thaha itu disebutkan wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Tuhanku tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Ini penghargaan ya.
akan kedudukan knowledge dalam budaya kita itu besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali dia lakukan setelah menciptakan manusia, setelah menciptakan Adam adalah memberi dia ilmu. Coba Anda baca di ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah juz 1 awal itu. Allah bicara, Allah menciptakan Adam. Setelah itu yang pertama kali dilakukan Allah adalah Allah mengajar Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ayat 20-an atau ayat 30-an itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajar Adam, memberi Adam ilmu. Sebab yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia itu ilmu. Maka ketika Allah dalam satu surah bicara tentang kenikmatan-kenikmatan, sampai Allah ulangi sampai 30 kali ucapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ar-Rahman, Alam yang Maha Rahman. Yang tanya mengajarkan dulu baru menciptakan. Tentu saja ini bukan urutan kejadian, tapi urutan prioritas. Artinya, seolah-olah tidak ada artinya diciptakan manusia kalau sekiranya tidak ada ilmu. Ini knowledge. Sehingga wahyu yang pertama kali diturunkan di dalam Islam juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Iqra, baca. Kita ini disuruh terus belajar. Maka tidak heran kalau kemudian pada saat ekonomi Madinah sedang terpuruk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kompensasi bagi orang-orang yang ditawan ketika kalah perang itu, bukan hanya siapa yang punya harta tebus, enggak. Yang pertama kali prioritas Nabi apa? Siapa yang bisa mengajar 10 orang anak kaum muslimin, maka dia bisa bebas. Ya Allah, ini Madinah sedang berada dalam krisis ekonomi, orang butuh gandum, orang butuh makanan pokok, orang butuh, tapi Nabi bukan menjadi prioritas utama. Yang menjadi prioritasnya adalah ilmu pengetahuan. Karena itu, perusahaan yang baik, perusahaan yang tahu tentang bagaimana transformasi berjalan secara baik, itu pasti perusahaan yang selalu memikirkan bagaimana terus meningkatkan kualitas keilmuan karyawan-karyawan. Dalam rangka untuk membuat keberhasilan, saya urutkan wrapping dari awal. Ya, kehidupan ini menuntut transformasi, karena nggak ada yang statis. Transformasi itu ada dua, transformasi bisnis dan transformasi budaya. Agar tidak terjadi gejolak dan dapat sukses transformasi bisnis, maka harus dilakukan bersamaan dengan transformasi budaya. Transformasi budaya itu berkaitan dengan objek manusia, ya, yang terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Ini yang perlu kita sama-sama perbaiki, teman-teman sekalian. Dari knowledge ini kita belajar tentang mindset. Mindset orang mukmin, ya, dalam nilai-nilai Islam misalnya kita belajar tentang mindset tauhid. Mindset tauhid itu apa? Mindset tauhid itu menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan. Menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan. Dia yakin bahwa penentu segala sesuatu yang menentukan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak akan wujudkan hal itu. Tapi orang mukmin tahu yang dia lakukan, yang dia usahakan itu tidak pernah sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melihat hasil, tapi melihat usaha dan ikhtiar kita itu. Inilah rahasia firman Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, dan katakan Muhammad, bekerjalah, berkaryalah. Karena Allah melihat pekerjaanmu. Allah melihat karyamu. Allah tidak melihat hasil, tidak. Ayat itu tidak berkata wa qul i'malu fasayarallahu natijatakum. Bekerjalah kamu, Allah akan lihat hasilnya. Tidak, Allah tidak lihat hasil. Allah lihat usaha kita. Sebab segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita berdosa. Kalau kita tidak berusaha baik-baik, kita mengkhianati amanah dan tanggung jawab kita. Cara berpikir seperti ini, saya percaya sebagai satu
instrumen untuk menciptakan keamanan psikologis dalam diri manusia. Artinya, dia hanya fokus kepada hal-hal yang bisa dia lakukan. Adapun hasil masa depan, itu urusan Allah. Kalau sekiranya kita mengurus hal-hal yang menjadi urusan Allah, kita ini nggak bakal bahagia. Teman-teman sekalian, isu tentang mental health dalam dunia kerja, itu lagi marak sekali. Tekanan-tekanan, termasuk karena transformasi satu perusahaan, karena hubungan di kantor, karena deadline, karena tekanan-tekanan, target, dan seterusnya, itu membuat kita tidak sehat. Tapi orang mukmin menerima itu sebagai tanggung jawab dan dia harus lakukan itu secara maksimal. Tapi di lain sisi, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini wilayah iman. Inilah peran keimanan untuk transformasi. Bagaimana dia menciptakan manusia dengan daya juang yang tinggi, tapi di lain sisi dia punya keterampilan berpasrah kepada Allah sangat baik. Saya akan beri contoh teman-teman sekalian. 2 tahun atau hampir 3 tahun pandemi itu mengajarkan kita bahwa kita ini memang tidak punya kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib berusaha memaksimalkan kekuatan yang kita punya. Misal, siapa yang bisa terpapar COVID-19? Siapa? Semua orang. Baik yang patuh dengan prokes atau tidak patuh dengan prokes. Ada banyak dokter-dokter yang sangat patuh dengan prokes, pakai masker yang standar kesehatan itu, kemudian baju lagi, kemudian selalu cuci tangan, kemudian paling mengerti tentang virus, paling mengerti tentang wabah, ya, paling mengerti tentang banyak hal, isu-isu kesehatan, tapi mereka tetap terkena. Sebaliknya, bukan dari saya, insya Allah suaranya baik. Tapi sebaliknya teman-teman sekalian, orang-orang yang tidak patuh dengan prokes di pasar-pasar, tidak jaga jarak, tidak pakai masker gitu, mereka belum pernah kena sama sekali. Apakah itu berarti bahwa udah kita nggak usah taat prokes deh? Tuh buktinya, mereka nggak pakai masker, nggak pakai apa gitu, sholatnya juga tetap rapat, nggak kena tuh gitu. Kita berdosa itu, sebab agama kita mengajarkan bagaimana kita harus berusaha secara maksimal untuk menjaga diri daripada bahaya. Jadi, kita selama ini taat prokes, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kita taat dengan aturan agama. Agama memerintahkan kita untuk hati-hati, agama memerintahkan kita untuk tidak menceburkan diri kita kepada bahaya. Adapun diri Anda kena apa tidak dengan COVID-19, itu hal lain. Maka banyak orang yang taat prokes tapi tetap kena. Tapi ada orang yang tidak taat prokes tapi tidak kena. Namun orang mukmin tidak menyesali hal itu. Bagi dia adalah kewajiban dia menjaga. Kewajiban dia adalah taat pada prokes. Dan dia berpahala. Begitu juga kejadian lain pada saat COVID-19. Obat COVID ini belum ditemukan teman-teman sekalian. Ya, belum ada yang temukan obat COVID. Pernah tahun lalu, Agustus tahun lalu, itu euforia Pfizer ya, mengumumkan bahwa kita sudah dapati formula yang tepat untuk mengobati COVID-19. Tapi ternyata hasil penelitian itu kemudian buyar ya, zonk, nggak ditemukan. Artinya belum ada obat COVID sampai hari ini. Namun yang menarik adalah jumlah persentase kesembuhan orang yang terkena COVID itu mencapai lebih dari 90%. Artinya apa? Allah ingin mengingatkan kita bahwa yang menyembuhkan itu aku gitu. Allah ingin bilang, aku yang menyembuhkan kalian, bukan obat. Kita berobat wajib. Sebab Allah perintahkan kita berobat. Nabi bilang begini, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Berobatlah, perintah itu. Artinya kalau kita melakukannya, kita berpahala. Tapi sembuh apa tidak itu dari Allah, bukan dari obat. Karena itu, saya menanamkan nilai-nilai tauhid ini kepada anak dari hal-hal yang paling sederhana. Saya bilang ke anak saya, kalau ada anak saya sakit, itu nak minum obat.
Karena ini perintah Allah. Saya nggak bilang, nak, minum obat biar bisa sembuh. Enggak. Itu cara kita secara tidak langsung ya menyingkirkan peran Allah dalam kehidupan. Knowledge yang benar itu, knowledge yang dapat mengantarkan manusia kepada logika-logika dasar dalam kehidupan. Di antara logika dasar dalam kehidupan itu adalah segala sesuatu terjadi ini atas kehendak Allah. Tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak diperintahkan minum obat. Sebab Allah menurunkan kesembuhan melalui obat. Tapi bisa juga Allah menurunkan kesembuhan tidak melalui obat. Tauhid mereka benar, tapi mereka tetap berusaha. Atau kalau saya keluar rumah, saya nggak bilang ke anak saya, nak, papa keluar rumah dulu ya, papa kerja dulu, cari uang. Nggak mau. Sebab seolah-olah anak kita nanti tertanam, ayahku dapat uang karena dia kerja. Padahal tidak. Teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya pekerjaan kita dengan rezeki, itu nggak ada hubungannya. Saya tidak sedang salah bicara ya. Anda wajib mencari rezeki, wajib bekerja. Karena itu perintah Allah. Tapi rezeki Anda itu sudah diatur sepenuhnya ketika kita masih berada di dalam kandungan. Apa hikmahnya? Allah sudah mengatur urusan rezeki ini sebelum kita lahir. Biar kita ini hidup dengan kepala tegak. Tidak menunduk-nunduk, tidak menjilat-jilat, tidak takut berlebihan, tidak. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja, itu kewajiban kita selaku manusia. Coba, apa hubungan pekerjaan dengan rezeki? Tidak ada. Kita ketika masih bayi dulu, nggak bisa bekerja, tapi buktinya dapat rezeki. Kita itu, ya mohon maaf, menyusui ke ibu kita pun harus diarahkan. Nggak tahu kita. Yang disebut ASI itu yang mana? Nggak tahu kita sumbernya di mana. Ibu kita yang mengarahkan ke puting susunya, mohon maaf. Ibu kita yang mengarahkan. Kita nggak tahu apa-apa, nggak punya tenaga apa-apa, tidak punya skill apa-apa. Tapi rezeki tetap dikasih. Orang tua yang sudah lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, tetap ada rezeki. Tapi kalau kita tidak bekerja begini, kita berdosa. Jadi, orang mukmin lihat keimanan bekerja. Karena keimanannya, dia mengikuti perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk bekerja. Sebab kalau nggak bekerja, kita tidak menjalankan perintah Allah. Jadi kita, teman-teman sekalian, Anda sekarang kerja di perhutani alam wisata. Mau transformasi, melakukan begini. Maka harus perekrutan karyawan lebih banyak. Harus apa? Orang mukmin tenang. Kenapa? Karena rezeki sudah diatur. Nggak ada hubungannya rezeki dengan jumlah karyawan yang bertambah. Tidak ada hubungannya. Dia tetap ditanggung jawab ini atau dikurangi tanggung jawabnya di sini. Tidak ada hubungannya. Sebab semuanya berhubungan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diperintahkan bekerja. Dan cara berpikir begini, teman-teman sekalian, memerdekakan sekali. Anak kita pun punya attitude tauhid yang luar biasa. Ketika orang tuanya gagal, akhirnya tidak dapat rezeki pada hari itu, dia tidak berkata bahwa bodoh banget orang tua. Orang lain semua dapat duit, dia nggak dapat duit. Bapak begini orangnya, begini-begini. Enggak. Ya. Dia tahu bahwa rezeki sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Dan Allah Maha bijaksana dalam menentukan rezeki-rezeki itu. Sebaliknya kalau orang tuanya sukses, dia juga nggak sombong. Sombong ini menghancurkan manusia ya, teman-teman sekalian. Tapi kalau seseorang yang dengan logika tauhid bekerja 24 jam dalam kehidupan dia, ayahku bekerja karena menjalankan perintah Allah, dalam hati dia itu timbul satu frame, ya, satu gambaran tentang ayahnya itu, ayahku adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat beragama. Sebab beragama bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya enggak. Tapi dia bekerja, keluar pada pagi hari, menjemput keberkahan pagi, itu adalah bagian dari dia menjalankan syariat Allah. Kita di depan anak-anak kita terhormat. Dan ketika kita sukses, anak kita tidak sombong, tidak berkata, papa gue ini bisa beli rumah begini karena ayahku begini, beli mobil begini karena ayahku begini, tidak. Tapi dia menjadi hamba yang semakin bersyukur. Dia tahu bahwa dia dapat rumah seperti sekarang, mereka punya mobil seperti sekarang, itu adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu. Ya. Sebaliknya kalau dia tidak dapat, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab
sebagai bentuk kasih Allah kepada seseorang dalam perspektif keimanan, maka Allah memberi atau menahan, itu semua adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Begitu ya. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah itu bekerja, memutuskan, itu berdasarkan ilmunya yang tidak terbatas. Jadi Allah melihat sesuatu baik atau tidak itu dalam perspektif ilmu yang tidak terbatas. Sementara kita meminta sesuatu kepada Allah karena kita anggap itu baik. Kita minta sesuatu kepada Allah karena kita anggap itu baik ya. Kalau Allah berikan itu baik banget bagi kita. Tapi ilmu Allah lebih luas dari kita, tidak terbatas. Allah bilang enggak, itu enggak baik bagi kamu. Maka Allah enggak kasih. Jadi orang mukmin enggak pernah merasa putus asa dengan berdoa. Dia berdoa karena kewajiban. Allah perintahkan dia berdoa. Ud'uni kata Al-Quran. Ya, berdoalah kepadaku. Wajib bagi kita berdoa. Doa dalam Islam itu adalah ibadah. Tapi enggak pernah dia menggesa-gesa Allah. Kok doaku enggak dikabulkan? Kok enggak? Dia selalu penuh keridhaan hatinya. Sebab dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi atau menahan sesuatu berdasarkan ilmunya. Ini baik diberi, ini tidak baik diberi. Contoh, ini sekadar untuk memudahkan kita dalam memahami, teman-teman sekalian. Orang tua, tiba-tiba anaknya pulang sekolah, kelas 4 SD, kelas 5 SD, bilang begini, Papa, beliin aku pistol. Tuh, ada apa? Teman-temanku tadi menghina aku, ngejek-ngejek aku. Bagi sang anak, pistol itu baik bagi dia. Akan mengakhiri penderitaan dia. Membuat orang-orang tidak berani lagi ngejek dia. Bagi dia baik. Maka dia berdoa, meminta kepada orang tuanya. Ayah, aku mau pistol. Ayahnya kasih nggak? Anak umur 4 tahun tadi pistol. Kasih apa enggak? Enggak kasih. Anaknya bilang, ayahku mau aku tetap dihina oleh teman-teman. Ayahku nggak sayang sama aku. Ayahku nggak boleh aku membela diri. Ayahku nggak boleh aku selamat. Ayahku. Itu yang dalam pikiran anak. Tapi dalam pikiran ayah, kalau anak ini belum berakal, ya dalam usia kelas 4 SD, dikasih pistol, sangat berbahaya itu, gitu kan. Ada nggak orang tua yang kasih pistol ke anaknya kelas 4 SD? Nggak ada. Sebab sayang orang tua, maka orang tua nggak kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita dibanding kita kepada anak. Allah lebih tahu tentang anak kita, tentang kita, daripada kita kepada anak-anak kita. Ini logika tauhid. Bagaimana keimanan itu bekerja, membuat manusia menjadi aman secara psikologis, memiliki kesehatan mental, kemudian tetap bersemangat, kemudian menjalankan nilai-nilai. Nah, sehingga 3 sisi yang ada pada diri manusia, baik itu knowledge, bagaimana dia meningkatkan ilmu pengetahuan, atau dia terus melatih dirinya dengan skill-skill yang ada. Dia tahu bahwa ini bagian dari caraku menjemput keridhaan Allah. Ini bagian dari aku beragama, bagian dari diriku menjalankan syariat. Dia tahu hal itu. Nabi bilang begini. Misalnya Nabi, hadis yang tadi saya sampaikan. Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaan itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Maka dia meningkatkan skill, melakukan transformasi budaya itu dalam rangka iman dia kepada Allah, dalam rangka takwa dia kepada Allah, sebab dia menjalankan perintah Allah. Begitu juga ketika dia memperbaiki attitude dia. Attitude itu mulai dari attitude hati, attitude pikiran, sampai attitude fisik. Bagaimana dia menjadi orang yang periang, bagaimana dia menjadi orang yang optimis, bagaimana, kenapa? Karena ada keimanan di dalam dirinya bahwa aku hanya fokus kepada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadaku. Adapun yang mengurus kehidupanku itu urusan Allah. Anda kehilangan dengan apa yang sekarang Anda miliki, kehilangan pekerjaan, yang ngurus hidup Anda tetap Allah. Anda kehilangan jabatan, yang ngurus hidup Anda tetap Allah. Anda kehilangan orang yang paling Anda andalkan, yang mengurus hidup kita tetap Allah. Cara berpikir dengan logika keimanan yang kuat, logika tauhid yang kuat itu menciptakan safety net, menciptakan jaring keselamatan sehingga seseorang tidak terpuruk kepada
rasa putus asa, rasa sedih yang berlebihan, enggak. Nah, maka saya menganggap, saya yakin sekali bahwa transformasi budaya yang dapat mendukung kesuksesan transformasi bisnis itu berkaitan erat dengan kedewasaan spiritual seseorang. Berkaitan erat dengan nilai-nilai keimanan yang bekerja secara aktif dalam kehidupan. Memperkuat hubungan dengan Allah itu akan menambah imun ya menghadapi tantangan-tantangan, perubahan-perubahan, transformasi dalam kehidupan. Setidaknya teman-teman sekalian, ada dua hal yang peran keimanan yang luar biasa untuk mengeluarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Orang beriman itu merasa diri dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Sebab dia membaca ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat atom atau seberat zarah, maka dia akan lihat. Siapa juga yang melakukan keburukan walaupun seberat zarah, dia akan lihat nanti di akhirat. Ini kan prinsip tanggung jawab ini. Prinsip bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sama Allah. Prinsip tanggung jawab ini datang dari mana? Dari keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada hisab, iman kepada mizan, iman kepada perhitungan-perhitungan amal kita nanti. Itu kan keimanan, satu yang tidak terlihat. Orang mukmin sudah terbiasa berhubungan dengan hal-hal yang nilai-nilai yang tidak terlihat itu. Kita dari kecil ditakut-takuti dengan neraka, diberi harapan surga. Ini kan satu yang tidak terlihat semua. Kamu dapat pahala, kamu dapat dosa, pahala, dosa, surga, neraka. Ini semua kan semua hal-hal yang tidak terlihat. Tapi dia dapat meningkatkan tanggung jawab. Kenapa subuh tetap bangun walaupun orang tuanya sedang tidak di rumah? Sebab tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri orang mukmin, semakin kuat keimanannya, semakin kuat hubungannya dengan Allah dalam urusan tanggung jawab. Seseorang sebelum menjadi suami, dia adalah hamba Allah. Sebelum menjadi anak, dia adalah hamba Allah. Sebelum menjadi karyawan, dia adalah hamba Allah. Sebelum menjadi atasan, dia adalah hamba Allah. Sebelum menjadi pengusaha, dia adalah hamba Allah. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu dia pertanggungjawabkan kepada Allah lebih dulu daripada kepada atasannya, daripada kepada istrinya, daripada kepada orang tuanya. Kalau seorang suami berpikir bahwa dia hanya bertanggung jawab kepada istrinya, maka gampang bagi dia untuk berkhianat di luar rumah. Yang penting istrinya nggak tahu. Tapi karena suami tahu, aku harus berbuat baik kepada istri, tidak berkhianat dengan kebaikan-kebaikannya, walaupun dia sedang tidak melihat. Karena Allah pasti melihat, karena Allah pasti akan membalas, maka dia menjadi suami yang benar-benar baik. Kenapa? Karena tanggung jawabnya ke Allah. Prinsip tanggung jawab ini membuat kita menjadi sangat amanah, profesional gitu ya. Bertanggung jawab, semangat, punya daya juang yang tinggi. Sebab kita tahu bahwa Allah SWT pengawasannya selalu ada kepada kita. Gak mungkin kalau kita melakukan kebaikan Allah gak balas, gak mungkin. Allah itu maha berterima kasih. Ya. Walaupun atasan tidak lihat, Allah pasti lihat. Walaupun istri tidak melihat, Allah pasti lihat. Walaupun orang tua tidak melihat, Allah pasti lihat. Ini prinsip keimanan. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Ya, dalam dunia profesional ini saya sampaikan. Yang kedua adalah prinsip ketulusan. Ini menarik ini teman-teman sekalian. Bagaimana keikhlasan itu menjadi kekuatan dalam pekerjaan. Hal-hal negatif dalam kehidupan ini, kita menjadi merasa letih karena tidak dihargai. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas. Tapi kalau seseorang melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kemudian dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini nggak mungkin sia-sia, Allah pasti akan membalas. Maka setidaknya ada 3 kekuatan dalam transformasi budaya. Dari 2 prinsip tanggung jawab dan keikhlasan itu ada 3 kekuatan yang dilahirkan. Yang pertama adalah kekuatan melayani. Nabi bilang begini, saqil qaum akhiruhum syurba. Pemberi minum satu kaum adalah yang terakhir kali minum untuk dirinya sendiri.
Ini kan prinsip melayani. Bagaimana seseorang memberikan yang terbaik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak, ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Jadi dimanapun seorang mukmin berada, dia nggak pernah berpikir kerdil. Bagaimana yang penting dia naik, yang penting dia promo, yang penting enggak. Tapi dia berpikir frame besar bahwa bagaimana dia meningkatkan kemanfaatan untuk perusahaan ini. Bagaimana dia memberikan kemanfaatan bagi tim, bagaimana dia memberikan kemanfaatan bagi divisinya, bagaimana dia memberi kemanfaatan bagi lingkungan, pegawai-pegawai di sekitarnya. Bagaimana dia mulai dari memberi salam, bertanya kabar kepada satpam, kepada security itu, kemudian kepada office boy, kepada apa. Kenapa? Karena prinsip dalam dirinya itu, bagaimana memberikan manfaat. Sebab dia ikhlas dan merasa tanggung jawab segala sesuatunya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kekuatan profesionalisme. Profesional itu apa, teman-teman? Profesional itu tuntas, bukan sempurna, bukan. Orang kalau berpikir perfeksionis, banyak tidak menuntaskan pekerjaan. Tapi profesional itu adalah melakukan sesuatu dengan tuntas. Sebab dia berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, sebab dia berkaitan dengan tanggung jawab. Dia harus tuntaskan itu. Kalau tidak sempurna, setiap orang memang tidak ada yang sempurna. Nanti ada bagian-bagian yang terus memperbaiki dan menyempurnakan hasil usaha. Yang ketiga lebih penting lagi. Dari prinsip tanggung jawab dan keikhlasan itu lahir kekuatan kolaborasi. Teman-teman sekalian, tidak mungkin satu organisasi, satu perusahaan itu bisa sukses, ya, bertransformasi kalau sekiranya cara berpikir mereka tidak kolaboratif. Di era sekarang itu, semakin seseorang memiliki mental kolaboratif, semakin mudah bagi dia untuk sukses. Ya, karena kalau kita tidak kolaboratif, ongkosnya mahal. Gitu. Misalnya restoran-restoran, katakan misalnya restoran Padang terkenal, ya, sederhana. Dulu kan sederhana itu harus menggaji orang untuk mengantar makanan mereka kepada pelanggan. Harus gajiin orang, harus beliin motor, harus maintenance motornya, harus banyak sekali yang dia lakukan. Tapi sekarang di era kolaboratif, udah di era digital, tiap orang melakukan part-part tertentu saja. Untuk mengantar makanan sudah bisa pesan di ojek online. Untuk, ya kan terus begitu. Kenapa ada begitu? Sebab Superman is dead. Superman itu udah nggak ada lagi, udah mati. Yang ada adalah super team. Nah, kalau Anda tahu teman-teman sekalian, ada dalam satu conference of human computer interaction. Ya, ini konferensi nomor 1 dalam dunia interaksi antara manusia dengan komputer di era Internet of Things, di era digitalisasi ini, ya. Otak manusia itu bisa saling terhubung sekalipun dengan orang yang belum pernah berjumpa langsung dalam dunia nyata. Jadi saya teringat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang mengajarkan untuk memiliki semangat saling kolaboratif, berkolaborasi, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi rupanya ini bukan hanya bekerja bersama, tapi memang menciptakan sesuatu kerjasama yang kuat sehingga tersinkron antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi tercipta sinkronisasi dalam satu organisasi, struktur-struktur dalam kehidupan ini. Nah, ini brain synchroning itu dalam perspektif Islam. Bagaimana amalan-amalan dilakukan secara bersamaan. Sholat dilakukan berjamaah, haji berjamaah, ya, umrah berjamaah, gitu. Kemudian tolong menolong, prinsip tolong menolong, baik dengan tetangga, kemudian menjalin silaturahim dengan keluarga. Ini kan semuanya adalah komponen-komponen yang membangun semangat kolaborasi dalam kehidupan. Saya pikir ini pengantar buat kita semua, teman-teman sekalian. Semoga kita doakan transformasi di perhutani alam wisata ini berjalan dengan sukses, karena keimanan itu mengajarkan prinsip tanggung jawab dan keikhlasan yang kemudian melahirkan semangat melayani, profesionalisme, dan kolaborasi antar sesama. Sekali lagi, mulailah mindset, karena keimanan bekerja dari wilayah mindset. Segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mohon izin Pak Ustadz, mungkin nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman peserta acara ini. Bersedia ya Pak Ustadz ya? Silakan, silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab bersama Pak Ustadz Faris. Akan ada 5 hadiah berupa voucher belanja masing-masing senilai 100.000 bagi 5 orang penanya yang beruntung. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, mau lewat tombol raise hand atau langsung saja, monggo. Dari mana dulu silakan? Ada dari kantor pusat, ada? Mbak Sera? Dari mana? Dari Batu Raden ada? Siapa duluan? Nah, monggo siapa dulu? Ya. Bu Nur, mau Bu Nur? Oh, Bu Nur ini mungkin ya. Itu Mas Mame udah rekan itu. Oh, Mas Mame. Oh, Mas Mame. Oke, boleh Mas, silakan. Mas Mame sudah me-raise hand ini. Ini dari mana aja ya? Ini kami Kantor dari mana aja? dari Jakarta, dari kantor pusat, terus ada dari Batu Raden, Bapak, dari Jawa Timur, dari Malang, dari Semarang juga ada. Ya. Dari Bandung mungkin ada ya? Ya. Mungkin siapa dulu? Silakan Mas Mame. Mas Mame. Mame sudah raise hand apa ini artinya apa? Oke. Iya. Apa itu kepencet Pak? Oh, kepencet. Ya. Ayah Mame. Baik, mungkin Bu Nur yang sudah siap, silakan Bu Nur. Mic-nya di-on kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, hakikat kita untuk merayakan hari ulang tahun adalah salah satunya bersyukur. Ya, dan tadi saya menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz, yaitu kita harus jadi insan yang tidak sombong. Yang saya tanyakan, sebagai manusia yang terlibat dalam bekerja, ketika kita tidak ingin menjadi seorang yang sombong, tapi kita tidak mengaplikasikan dalam menjalankan ibadah, apakah yang harus sebaiknya kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana maksudnya Ibu? Yang kedua, rasa syukur kita bisa kita aplikasikan dalam berbagai hal, tapi ketika berbenturan dengan apa yang ada, apakah kita hanya cukup mendoakan atau kita bisa memberikan teladan ataupun cara-cara yang lain? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak Ujang, monggo silakan. Baik. Ibu, saya tidak menangkap dengan baik pertanyaan yang pertama, tapi saya coba jawab begini. Kesombongan itu dalam definisi agama adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi kalau sekiranya seseorang benar dalam konsep ini, maka dia tahu bahwa apapun yang dia capai pada hari ini, itu bukan berarti bahwa dia adalah yang paling baik daripada orang-orang, bukan. Tapi ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bantuan orang-orang lain dalam kehidupan dia. Dia bisa seperti hari ini itu, pasti ada peran-peran yang sekarang tidak terlihat di atas panggung. Orang tuanya, saudara-saudaranya, istrinya, atau apapun dalam kehidupan. Itu bagian dari konsep penting. Bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan orang lain, karena dia selamat dari elemen pertama rasa sombong. Tidak meremehkan manusia. Yang kedua adalah dia tidak menolak kebenaran. Jadi ketika datang satu nilai-nilai kebenaran, dia tidak anti terhadap hal itu. Ya, orang kalau bersikap
anti terhadap nilai-nilai, nasihat-nasihat atau hal-hal baik yang masuk dalam kehidupan, itu bagian dari kesombongan. Jangan lupa kita, gitu. Termasuk misalnya transformasi dalam perusahaan, bergerak untuk arah kebaikan, tapi dia anti menolak misalnya apa gitu, karena dia menganggap bahwa ini hanya begini, biasanya karena suuzon, karena prasangka yang buruk, atau karena ketidakcukupan dengan ilmu, atau karena hal-hal yang negatif lainnya. Itu bagian dari kesombongan sebenarnya. Sombong itu bukan hanya bersikap angkuh kepada orang lain dengan kata-kata, dengan cibiran, dengan pandangan, bukan, tapi mentalitas gitu. Artinya sombong bisa menjangkiti orang kaya, bisa menjangkiti orang miskin. Sombong bisa menjangkiti orang jahat, bisa menjangkiti ahli ibadah gitu. Ada yang sombong karena tidak selamat dari dua elemen tadi, meremehkan manusia dan menolak nilai-nilai kebenaran. Itu pertama. Yang kedua tentang kesyukuran. Kesyukuran ini kan dapat kita jalankan dengan baik. Di antaranya dengan cara bagaimana kita sukses nge-reframing peristiwa. Jadi Ustadz, bagaimana caranya kita mau syukur kalau ternyata yang kita dapati itu adalah sesuatu yang di luar keinginan kita, atau kita kecewa dengan hasil itu. Orang mukmin melihat sesuatu lebih luas lagi. Dia tidak melihat dari kacamata dia, tapi dia berprasangka baik. Dia tetap beroptimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hasil ini adalah hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada dia, gitu. Jadi sehingga dia selalu melihat kebaikan di setiap peristiwa. Seorang istri uring-uringan karena remote control TV diambil oleh suaminya mau nonton live sepak bola. Padahal dia sedang nonton sinetron. Itu kan gimana cara syukurnya Ustadz? Coba bayangkan teman-teman, iya kan? Ustadz, gimana caranya syukur? Saya lagi sebel, suami saya begitu. Maka ada cara reframing. Itu artinya suami Anda ada di sisi Anda, tidak sedang di luar, nonton bareng dengan perempuan, pakai judi-judi pula, siapa yang menang dia yang dapat begini, nggak sambil mabok-mabokan. Maka cara itu yang kita tanamkan dalam diri kita biar kita bersyukur. Ya walaupun ya kita nggak bisa nonton sinetron ketika itu, tapi itu berarti suami kita sedang bersama kita dan tidak dengan perempuan. Misalnya begitu. Jadi reframing terus. Ini diantara cara kita mensyukuri. Yang kedua adalah kesyukuran itu berkaitan erat dengan ilmu. Ya, artinya kalau kita upgrade terus keilmuan kita, maka rasa syukur itu akan mudah kita dapatkan walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal menurut kita. Gitu. Coba bayangkan ya, seseorang ketika waktu kejadian kecelakaan Lion Air yang terakhir itu, teman-teman sekalian, ada di antara penumpang yang selamat ya, dan dia sangat bersyukur. Gitu. Padahal Anda tahu kenapa dia bisa selamat? Sebab terjadi kemacetan parah di tol Cipularang, sehingga dia dari Bandung itu terlambat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat terlambat itu, apa yang dia rasakan? Rugi, tiketnya hangus. Rugi, dia tidak dapat menghadiri pertemuan penting di kota tujuan tempat dia mau pergi itu. Itu dua kerugian besar sekali. Tapi kemudian beberapa saat setelah itu, ya Allah, syukur sekali. Kalau aku gak terlambat, aku berada dalam pesawat yang kecelakaan itu dan aku sudah tidak ada lagi. Nah, pada saat takdir terjadi, kita nggak suka itu. Tapi beberapa waktu setelah itu kadang Allah buka. Ini loh hikmahnya, kamu kemarin dikasih begitu. Ini loh hikmahnya kemacetan yang kamu nggak suka itu. Tiketmu yang hangus, pertemuan yang gagal kamu hadiri. Itu buruk dalam kacamata kita. Tapi beberapa jam setelah itu dia tahu bahwa itu baik. Namun tidak semua peristiwa dalam kehidupan itu Allah bocorkan secepat kejadian yang Lion Air itu. Ada hal-hal yang terjadi dalam diri kita hari ini, kita nggak suka. Kita baru tahu itu baik bagi kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, bayangkan apa kesuksesan dalam hidup Anda sekarang. Apa yang Anda anggap sukses? Pasti di balik itu ada peristiwa yang nggak enak.
Bapak, kok Bapak bisa ketemu sama istri Bapak yang sekarang? Wah, ini kecelakaan nih Ustadz gitu. Saya waktu itu lagi tes di kampus negeri, nggak lulus tuh, saya sedih banget. Akhirnya saya di kampus swasta, ketemu sama dia, syukur banget Ustadz, begini-begini. Oh, ternyata Allah buat kita tidak lulus di kampus negeri itu agar kita berjumpa dengan jodoh kita hari ini. Jadi, jangan memaksa untuk memahami semua takdir pada saat dia terjadi. Sebab Allah mungkin baru akan bocorkan minggu depan, bulan depan, 5 tahun ke depan. Atau Allah tidak pernah bocorkan sampai meninggal. Namun kita tidak boleh kehilangan prasangka baik sama Allah. Sebab Allah pasti memutuskan sesuatu untuk kebaikan hamba-hambanya. Kita boleh kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan kehilangan prasangka baik kepada Allah SWT. Kita insya Allah akan menjadi selalu pribadi yang bersyukur pada Allah. Baik, begitu. Baik, terima Gimana Bu Nur, kasih. sudah puas dengan jawaban Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik. Siapa lagi yang mau bertanya dari Coban Rondo mungkin? Atau AMDK Madu? Kantor pusat mungkin, kantor pusat. Oh ya, atau kantor pusat? Nah, Dewi. Dewi, silakan. Oh, Bu Dewi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau nanya nih, kan kalau kita dalam bekerja itu kadang ada kalanya kerjaan kita banyak nih, sehingga memunculkan rasa stres atau cemas yang berlebihan. Nah, bagaimana strateginya untuk mengatasi rasa stres dan cemas berlebihan itu, Ustadz, dalam bekerja? Terima kasih. Baik, bagus sekali teman-teman sekalian. Ini saya pikir menjadi problem kebanyakan kita dalam pekerjaan. Pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin membebani seseorang itu dengan sesuatu yang, kecuali dengan sesuatu yang jauh di bawah kemampuan kita yang sebenarnya. Ini makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuan yang dia memiliki jauh lebih besar. Itu arti wus'ah. Wus'aha itu berarti bukan tidak sama, tapi dia memiliki kemampuan yang jauh lebih. Misalnya begini, Allah tidak mungkin memberi beban 2 kg kepada seseorang, kecuali Allah tahu dia sebenarnya mampu membawa 10 kg. Jadi selalu ada jeda, sekitar 8 kg. Gak mungkin kalau orang itu cuma mampu 10 kg, Allah gak mungkin bebankan dia 10 kg. Pas-pasan itu nggak mungkin. Apalagi kalau lebih dari itu. Artinya terkadang, cara pandang kita terhadap beban itulah yang membuat kita menjadi lebih terbebani. Bahwa kita diberi tanggung jawab besar itu, karena kita memiliki kapasitas yang juga besar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, fokuslah pada hal-hal yang sifatnya menjadi prioritas dalam kehidupan. Sebab ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa himpun semuanya. Maka disitulah butuh prioritas-prioritas. Nah, prioritas itu, kalau kita gagal dalam prioritas, maka kita akan gagal secara umum dalam kehidupan. Kenapa? Sebab akhirnya semua tidak terpegang. Karena kita merasa bahwa udah give up sejak awal, kita nggak bisa lakukan itu. Enggak. Sekarang kita punya beban kerja berapa? Ada 5 atau 6 tugas yang berbarengan harus kita kerjakan. Mau nggak mau, tetap harus ambil prioritas. Prioritas itu apa? Prioritas itu adalah meninggalkan yang penting karena sesuatu yang lebih penting. Jadi kita nggak bilang dia tidak penting. Oke, ini penting. Tapi sekarang yang lebih penting adalah ini. Oke, kerjakan ini. Fokus kepada yang ini dulu. Begitu selesai, baru kita lakukan yang lain. Jadi skala prioritas dalam bekerja itu mengajarkan kita mengklasifikasi beban-beban kerja kita itu sehingga kita tidak melihatnya secara langsung. Gitu. Kita disuruh berada di posisi 10 meter dari sekarang. Apakah itu berarti kita harus melompat? Kan tidak. Kita bisa menapakinya dengan tapak-tapak pendek. Satu langkah itu mungkin cuma 30 atau 40 cm. Tapi kalau dia 10 langkah sudah 4 meter. Kalau dia 25 langkah berarti sudah 10 meter. Orang penuh optimis itu bukan melihat 10 meternya, tapi melihat 40 cm kali 25. Fokus pada hal-hal itu. Apa kata Allah? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melangkah setapak demi setapak. Itu mungkin di antara 2 trik.
atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cobaan rondo? Ada? Ayo, mana coba nodo ada? Budian tadi Rasan. Mana Budian? Budian mau Oke. Oh, Mbak Dian. Budian dari Batu Raden. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Dian dari Batu Raden, Bapak Ustadz. Mohon pencerahannya, Bapak. Begini, Bapak, dalam kita bekerja setiap hari kita kan melakukan rutinitas seperti itu. Kadang-kadang kita merasa jenuh, Bapak. Jadi apa yang harus saya lakukan di saat titik jenuh itu muncul, Bapak? Terima kasih, itu aja dari saya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya tanya dulu. Ibu makan setiap hari jenuh apa enggak? Gimana, Pak? Ibu makan setiap hari itu jenuh apa tidak? Kalau lauknya itu aja juga jenuh, Bapak. Kan harus ganti-ganti gitu maksudnya. Oke, bagus sekali. Kalau sama suami jenuh enggak? Oh, enggak, Pak. Insya Allah enggak jenuh, Pak. Sama Kalau anak, itu terus jenuh, sama anak jenuh enggak, Budian? Sama anak jenuh apa enggak? Enggak, Pak. Oke. Cuman kadang-kadang juga kesel, Pak, kalau dia ngeselin ya. Baik. Kita jenuh dengan sesuatu itu bukan karena sesuatu itu selalu datang berulang dalam kehidupan. Tapi kita tidak punya energi baru dalam berinteraksi dengan hal itu tadi. Kita jenuh dengan pekerjaan karena kita tidak punya motivasi baru dalam pekerjaan itu. Kita jenuh dengan anak, kita jenuh dengan suami karena tidak punya motivasi baru di situ. Orang mukmin itu dimulai dari motivasi dalam dirinya bahwa yang dia lakukan ini semuanya harus bernilai ibadah. Artinya apa? Tidak boleh satu kegiatan yang dia lakukan kecuali dapat membawa kebaikan bagi dia di akhirat. Maka saya bilang, kalau kita ini bekerja ya, pergi setiap hari, itu niatnya hanya untuk dapat duit, itu rugi banget. Kenapa? Karena nggak seberapa ya waktu yang kita habiskan, kemudian perpisahan dengan anak, kemudian keletihan, itu kalau dibandingkan dengan uang itu nggak bakal bisa. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, maka kita ada semangat terus ketika kita bekerja dan melayani. Kenapa? Karena kita yakin Allah selalu membalas yang lebih baik daripada yang kita kerjakan. Karena itu terbukti dalam kehidupan. Apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, pasti ada balasannya, pasti itu. Maka kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jadi saya bilang, misal istri saya dokter ya, saya bilang ke dia, jangan sekali-kali kamu berniat mengobati pasien itu untuk dapat duit. Kalau itu niat kamu akan doain orang yang banyak sakit, biar banyak ke praktekmu, biar banyak, ya kan? Tapi berniatlah untuk menjadi penolong. Sebab siapa yang menolong seseorang, Allah akan tolong dia. Begitu juga ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, siapa yang tekun melakukannya, maka Allah akan cinta sama dia. Berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, Allah mencintai seorang hamba kalau melakukan sesuatu dia tekun. Jadi kita melakukan apapun itu nggak boleh main-main. Kalau main-main pasti kita cepat bosan. Tapi kalau kita menekuni itu dengan sungguh-sungguh, kita nggak bakal bosan. Saya bilang ya, ibu-ibu misalnya, Anda melakukan pekerjaan paling receh apa misalnya? Jemur pakaian. Nggak boleh asal-asalan. Jemur pakaian itu ada yang begini gitu ya. Kemudian ya nggak boleh. Harus benar-benar kencengin kainnya, harus benar-benar lurus. Mata orang melihatnya juga bagus. Kenapa? Ada rasa ibadah dalam diri kita. Semakin baik kualitas ibadah yang kita lakukan, semakin banyak balasan dari Allah, semakin besar pula kedudukan kita di mata Allah SWT, semakin tinggi. Itu yang kita lakukan. Ini tentang motivasi saja dalam kehidupan, bukan tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kita walaupun bosan makan, kita harus makan juga. Kenapa? Karena kita motivasinya kita mau tetap hidup. Kita mau tetap sehat, kita mau kan begitu motivasi.
Kita pertama-tama makan sayur, pertama-tama padahal kita nggak suka, pertama-tama makan buah walaupun kita nggak suka. Kenapa? Karena ada motivasi itu. Kenapa kita terus minum, misalnya kita merawat diri kita dengan baik, gitu. Apa nggak bosan? Kita merawat wajah kita, pergi ke tempat-tempat perawatan dan seterusnya. Beban sebenarnya. Tapi kenapa kita bersemangat? Karena ada motivasi dalam diri kita gitu. Tapi motivasinya harus halal ya. Untuk suami kalau perawatan, bukan untuk suami orang. Allah alam bisawab. Baik Pak, terima kasih untuk pencerahannya. Baik, baik. Yang diubah motivasi ya Bu, jangan ubah kantor ya Bu. Tetap di perhutani. Harus merefresh ya Pak, Oke. merefresh pikiran tuh, punya motivasi lebih baik ya Pak. Harus dong Mbak Dian. Oke, Gimana Mbak makasih, Dian? Mbak Sarah. Sudah oke jawabannya? Oke, Bisa. cukup. Terima kasih Mbak Oke. Sarah. Sama-sama. Yang lain ada? Ayo, mumpung Pak Ustadz masih bersama kita. Pak Ustadz nih orang sibuk loh, teman-teman. Oh, Pak Aris? Siapa? Mbak Esti. Boleh Mbak Esti, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, salam. Menyambung jawaban dari Pak Ustadz tadi tentang motivasi. Nah, mungkin motivasi itu bisa dari internal sama eksternal ya. Yang saya tanyakan, bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan motivasi internal kita? Itu aja. Terima kasih. Baik, baik. Pertama saya sampaikan, ini pertanyaan bagus banget. Segala perubahan yang hanya mengandalkan motivasi eksternal pasti akan gagal. Misalnya seseorang mengaitkan perubahan dalam dirinya itu dengan hal-hal eksternal. Saya akan berubah setelah ulang tahun. Saya akan berhenti merokok setelah bulan Ramadan. Saya akan begini setelah begini. Enggak. Itu enggak bakal awet. Tapi ketika datang kesadaran untuk berubah di dalam diri, kita langsung melakukan perubahan. Saya akan berhenti merokok. Sekarang rokok yang ada di tangan pun sudah dipatahin, udah. Itu menjadi lebih kuat motivasinya daripada kita melakukan yang mengaitkan perubahan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal. Teman-teman sekalian, jangan pernah memberikan remote control kehidupan kita itu sama orang lain. Jadi orang lain yang mengontrol kehidupan kita, kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan apa, enggak. Bagaimana caranya? Caranya agar motivasi eksternal itu selalu terjaga. Yang pertama adalah prinsip keikhlasan tadi. Ya, seseorang kalau ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berharap pamrih, maka dia akan lebih termotivasi melakukan kebaikan. Orang kalau melakukan sesuatu tidak ikhlas, pasti motivasinya rendah. Ya, misalnya dia melakukan sesuatu agar dapat pujian. Ketika ada orang dia melakukan enggak mungkin. Biar dilihat oleh mertuanya sebagai orang yang rajin. Begitu mertuanya sudah pulang, dia nggak lagi pergi ke masjid misalnya. Karena dia pergi ke masjid itu hanya motivasi eksternal. Jadi tingkatkan keikhlasan. Dengan cara apa? Dengan cara melatih diri ya. Mengupgrade diri ya, sehingga timbul kesadaran bahwa apa-apa yang dari sisi Allah itu selalu lebih baik daripada apa yang ada di sisi manusia. Ya, rugi kalau kita melakukan sesuatu itu karena tidak ikhlas, itu rugi sekali. Seseorang melakukan sesuatu misalnya saya mengajar sekarang. Saya mengajar ini dengan baik, kenapa? Oh, biar dipuji oleh orang-orang yang dengar saya ini. Cuma berapa orang sih yang dengar ini? Ya, berapa orang di Zoom ini yang bisa dengar saya? Setelah itu mereka dengar orang lain yang lebih hebat lagi, udah selesai semua. Tapi kalau saya motivasinya adalah karena Allah, ada satu saja dari kata-kata saya tadi yang membuat ibu-ibu bapak punya optimisme lebih, berani bercita-cita lebih baik, dan merasa lebih tenang karena persoalan rezeki, karena persoalan ketentuan takdir, karena persoalan syukur. Itu luar biasa sekali, saya akan dapat pahala dari Allah SWT. Insya Allah begitu. Jadi prinsip keikhlasan ini adalah kunci dari bagaimana kita meningkatkan motivasi internal di dalam diri kita. Gitu. Ya. Mungkin satu lagi pertanyaannya, karena saya sudah ada kelas lagi ini. Mohon maaf banget. Ya, boleh. Izin, Mbak Silakan Sarah. Pak Aris. Ya, silakan. Terima kasih, Pak Ustadz.
Saya mau cara memelihara semangat, Pak Ustadz. Kita diberi amanah oleh perusahaan target. Kita sudah ikhtiar sebisa mungkin. Dan ternyata hasilnya belum bisa memuaskan semua pihak. Nah, secara manusiawi kita kan suka down, suka malu gitu, Pak Ustadz. Untuk memelihara semangat itu gimana, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Bagus sekali, Pak Aris. Pak Aris, lihat. Kita puas dengan hasil, itu adalah tangga terakhir dari aktivitas. Harus benar dulu step-step tangga-tangga sebelumnya. Saya sampaikan secara singkat ini. Tangga pertama yang harus kita lalui adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih, bukan berusaha ya. Ikhtiar bahasa Arab itu artinya memilih. Jadi kita harus memilih segala sesuatu dengan tepat dulu. Seorang petani, dia memilih bibit yang paling unggul, memilih tanah yang paling subur, memilih pupuk yang paling baik, memilih sistem pengairan yang paling efisien, memilih. Harus benar dulu di situ. Kalau sudah benar di fase memilih, baru meningkat ke fase berikutnya. Apa itu? Eksekusi atau usaha, kasab, usaha. Jadi dia setelah memilih bibit yang paling baik, milih tanah yang paling subur, milih apa? Dia tanam, dia pelihara, dia siram, itu usaha. Bisa nggak sih kita langsung berusaha tanpa memilih? Bisa, tapi kita perlu kerja keras dan potensi untuk gagal besar sekali. Gitu. Ada orang dinasihati sama orang tuanya. Nah, sebaiknya kamu nggak usah nikah sama dia. Dia akan begini, gampang. Nanti kalau udah nikah aku yang atur. Bisa nggak? Bisa, tapi sulit banget. Dan potensi gagalnya besar sekali. Jadi pilih dulu, pilih calon istri yang baik, pilih bibit yang paling bagus, pilih itu terus. Setelah itu baru berusaha. Setelah berusaha, baru kita tetap menjaganya dengan optimisme tadi. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah nggak mungkin menjanjikan usaha kita itu. Nah, pada fase kita sudah terus berprasangka baik, terus optimis kepada Allah, selesai sudah urusannya, kita serahkan hasilnya sama Allah, itu fase tawakal. Fase keempat. Jadi tawakal itu fase keempat. Nggak boleh kita selama ini kecewa dengan hasil. Fase kelima hasil ini, ridho. Fase kelima, kita kecewa dengan hasil. Karena kita merasa bahwa udahlah aku tawakal sama Allah. Salah kamu tawakal pada fase pertama. Fase pertama harus memilih. Fase kedua harus eksekusi. Fase ketiga harus menjaga mindset optimis. Baru kita menyerahkan sama Allah. Insya Allah. Kalau 4 fase ini benar, kita akan berada pada fase kelima dengan benar pula. Yaitu ridho dengan hasil kita. Itu secara cepat saya sampaikan. Ya, karena waktunya nggak ada. Mohon maaf banget, Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Pak Aris juga terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya kepada Bapak Ustadz. Mohon sekiranya untuk berkenan menutup sesi siraman rohani kali ini dengan berdoa bersama Pak Ustadz. Baik, silakan. teman-teman sekalian ya, ikhlaskan hati kita meminta sama Allah. Semoga Allah beri kesuksesan terus, penjagaan terus bagi teman-teman semua, masuk pekerjaan-pekerjaan teman-teman ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin raw'atina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina. A'udzu bika min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ustadz yang sudah menemani kita pada pagi hari ini. Sebelum live, kami izin Pak Ustadz, kami simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz pada hari ini adalah transformasi bisnis harus disertai dengan transformasi budaya, dan perubahan ini merupakan bagian dari sunatullah. Palawi dipilih untuk dibesarkan bisnisnya merupakan bagian dari rencana Allah SWT, sehingga perlu disyukuri dan disertai dengan ikhtiar yang maksimal dari seluruh elemen melalui peningkatan kinerja dan pencarian ilmu yang tidak putus. Ikhtiar ini akan lebih baik dilakukan bersama karena Superman is dead, yang ada adalah super team. Semoga karyawan PT Perhutani Alam Wisata dapat menjadi satu tim yang solid
yang senantiasa selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Pak Ustadz, Ustadz. mohon izin sebelum live kita foto bersama Pak Ustadz. bersama dulu. Mohon teman-teman semua Oke. buka Oh, iya. buka kamera dulu. Teman-teman semua buka kamera, kita foto bersama. Pak Ustadz, 2 menit ya Pak Ustadz ya. Siap. Bismillah. Oke, siap semuanya. Pak Hiran belum? Mas Wira belum? Pak Hiran? belum. Pak Jalal? Pak Jalal ini. Hiran. Mas Mame? Bareng-bareng Pak. Pak Bejo? Di sini Pak. Oh ini bareng-bareng satu frame. Pak Slamet? Pak Tisna? Oke. Ya, bismillah. Pak Yudi belum? Satu, siapa Wira? 1, 2, 3. Oke, halaman 2-nya sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Ustadz.